agar cepat selesai masalahnya. Ya saya sih tinggal nunggu aja, kita laporan udah, ikhtiar kita sama Pak Haji Tommy soal kuasa hukum udah. Laporan di Polres Tangsel ini, Bang Yadi juga udah melakukan laporan kepada Gus Anom dan tentunya pasti ditindaklanjutin. Nah tadi juga saya sudah bicara dengan penyidik akan menindaklanjut sehingga kasus ini semakin jelas bahwa kalau memang Gus Anom mangkir dalam pemanggilan ya nanti akan lihat pertanggungjawaban hukumnya seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana nanti setelah proses hukum terhadap Gus Anom, laporannya Bang Yadi ini bisa terrealisasi dengan baik gitu ya. Kita berdoa aja semoga Polres juga melihat secara objektif kasus ini karena ini kan kasusnya menjadi inisiator siapa berbuat apa, ya kan? Itu ada pandangan hukum tersendiri terhadap kasus ini. Makanya tadi udah bicara dengan Kanit Diharda juga seperti apakah Gus Anom dan kalaupun Bang Yadi sudah memang bisa menyelesaikan ya sebagian daripada yang dirugikan daripada pelapor, tentunya tidak menghilangkan pidananya Gus Anom. Di sini tidak menghilangkan pidananya. Jadi kita akan tetap berlanjut. Ini kasus di-split karena Bang Yadi merasa ada etikat baik. Nah, jadi nggak ngelunturin semuanya. Jadi ingat aja bahwa Gus Anom nggak akan bisa bersembunyi di sini. Ya kita pertanggungjawabkan semua di mata hukum. Seperti itu ya. Berarti tetap langkah hukum. Maaf boleh. Tadi ada orang suruhannya Gus Anom yang nelpon kepada Bang Yadi. Silakan aja Bang Yadi maafin. Tapi kalau proses hukum tetap berlanjut sampai selesai. Bang izin kalau boleh tahu laporannya terkait apa ke Gus Anom kalau mengulang? Ya kasusnya adalah penipuan juga penggelapan. Ya tipu gelap ya. Tipu gelap. Nanti unsurnya banyak ataukah dia banyak hal yang nanti juga penyidik yang akan bisa mengembangkan kan. Kalau kasusnya Bang Yadi kan sudah melaporkan dan nanti kita lihat nih setelah dikembangkan dipanggilnya Gus Anom ya syukur Gus Anom datang karena ini kan undang-undang yang bicara. Kalau udah bicara undang-undang tentunya harus patut dan harus hadir di dalam panggilan kepolisian seperti itu. Artinya kalau saya bisa simpulkan bahwa dari awal Bang Andri laporin ke Bang Yadi atas kasus penipuan dan penggelapan, kemudian Bang Yadi akhirnya mengganti uang itu dan Bang Yadi sendiri merasa tertipu atas ucapan Gus Anom yang awalnya bilang mau bertanggung jawab atau dia jadi penanggung jawab penuh ya. Gitu ya Bang ya? Betul. Jadi kasus di Harda ataupun kasus di Krimsus laporannya Amel, walaupun kasus ini sudah Bang Yadi selesaikan secara etikat baik ya tadi, tapi Gus Anom tidak lepas dari proses hukumnya. Ini sudah bicara tadi, kita bicara, tetap berjalan, kita split karena Bang Yadi udah ada tanggung jawab, tapi tetap nanti kelihatan siapa yang berbuat apa yang tadi saya bilang. Karena proses gelar penyidikan kan bisa dilihat dari siapa proses inisiatornya sehingga terjadilah mensrea penipuan itu tadi. Bang, itu Bang Haji itu kan pidananya ya. Karena di sini Bang Yadi sendiri punya ngalamin kerugian sampai jual rumah. Ya. Nah itu nanti perdatanya akan dimasukkan juga nanti. Ya kita lihat nanti kalau ini unsur pidana sudah cukup, tentunya ini menjadikan suatu finish hukum ya, finish dari perbuatan melawan hukum ini bahwa kita akan lihat bahwa ini sudah semakin terang benderang kan kasus ini menjadi objektif kalau memang Gus Anom lah salah satu yang inisiator dari kasus ini kan. Berarti Bang Yadi sendiri udah lepas dari mata hukum nih Bang? Ya saat ini karena belum diselesaikan tentunya masih ada proses. Kita berdoa aja semoga Bang Yadi semakin dikuatkan, bisa menyelesaikan masalah ini satu persatu tentunya. Jadi semua orang tidak disakitin, ya. Proses hukum tetap berjalan, material yang Bang Yadi juga ada itikat baik juga Bang Yadi diserahkan. Bahkan nggak punya duit juga Bang Yadi harus berupaya gimana caranya memberikan kepada pelapor, ya kan? Pembayaran cicilan walaupun nilainya kecil ya, tapi kan ini adalah itikat baik, berapapun itu itikat baik. Nggak ada seorang yang akan mau berurusan dengan orang, apalagi orang itu tersakitin. Ya tentunya pasti Bang Yadi merasa bahwa akan bagaimana caranya supaya nyesain ini. Gitu. Bang Yadi tadi seperti bilang bahwa katanya Gus Anom numpang di rumah Bang Yadi, itu gimana ceritanya itu sampai numpang?
penjelasan itu ya. Lagi kepikiran pecah pala nih, mau ada berangkat gitu kan. Jadi itu ya apa yang udah banyak saya omongin kan kalau yang masalah numpang apa, sampai 2 kali punya istri gue di rumah saya gitu. Total setahun lebih dia di rumah gitu. Jadi banyak hal-hal yang diketahui oleh keluarga saya, bagaimana cara dia berubah jadi pengusaha gitu. Sampai habis-habisan lah, tahu semuanya lah gitu kan. Jadi keluarga saya banyak menyaksikan semuanya gitu. Jadi saksi yang makanya rumah saya juga istri dan keluarga trauma gitu kan. Tinggal di situ lagi trauma dengan kejadian-kejadian apa yang pernah dia rencanain ke saya sampai saya seperti ini gitu. Tapi tetap ya saya bersama kuasa hukum Pak Tommy itu tetap ada etikat baik kepada pelapor, walaupun saya dijadikan korban sama Gus Anom, dimanfaatin sama Gus Anom, dijadiin tameng sama dia, nggak apa-apa gitu kan. Saya ikhlasin semua yang dia lakuin. Dia minta maaf melalui perwakilannya pun saya maafkan, lahir batin ikhlas. Tapi saya udah nggak mau berhubungan kerjasama lagi sama dia untuk kerjasama ya. Dan yang pastinya masih tetap saya hargain sebagai seorang yang pernah dekat sama saya, dan juga apa yang kita lakuin semata-mata ini biar tidak ada lagi korban-korban berikutnya yang kayak saya ya, yang akan dimanfaatin, dia numpang di mana lagi terus kasih apa lagi ya. Jangan sampai ada lagi korban seperti ini. Ya cukup saya aja yang terakhir gitu. Saya aja yang terakhir. Oh ya, di Komisi Kesehatan.